Di hari ini, bantuan tambahan sudah terpantau mulai dicairkan semakin merata. Nah, jadi bagi teman-teman yang kemarin sudah cair semua untuk bantuan sosial yang biasanya diterima, contohnya bantuan BPNT, pada bulan November ini sudah cair 2 kali ya teman-teman. Dan ternyata ada saldo masuk lagi untuk bantuan sosialnya melalui kartu KKS Bank Himbara. Nah, ternyata di sini teman-teman yang sudah sesuai dengan 4 syarat berikut ini bisa dipastikan mendapatkan bantuan tambahan lagi yang masuk melalui kartu KKS-nya. Nah, kira-kira apakah teman-teman termasuk untuk 4 syarat ini dan akan mendapatkan bantuan tambahan? Nah, nanti akan kita tunjukkan untuk rangkuman informasinya. Dan selanjutnya kita juga akan mengupdate informasi terbaru di proses pencairan bantuan El Nino di tahun 2023 ini. Nah, jadi pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Oke sobat, di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di pencairan bantuan sosial. Nah, pastikan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi yang update, valid dan akurat di program bantuan pemerintah, teman-teman silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi penting lainnya terkait pencairan bantuan sosial reguler seperti PKH, BPNT, BST maupun bantuan tambahan seperti BLT, lalu juga hingga di program Kartu Prakerja. Nah, jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan subscribe channel ini sekarang juga. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki teman-teman semakin bertambah, semakin berlimpah, dan semoga selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Allahumma amin. Nah, oke sobat, di sini kita akan mengupdate untuk informasi terbaru bantuan tambahan ya, yang akhir-akhir ini juga mengagetkan para keluarga penerima manfaat karena kemarin bantuan sosialnya itu sudah dianggap seperti biasa ya, sudah cair semuanya dan nominalnya pun sudah diterima semua uangnya. Tetapi ternyata saat iseng-iseng dilakukan pengecekan pada rekening KKS, ada saldo yang baru saja masuk lagi teman-teman. Padahal si KPM tersebut yakin uang bantuannya sudah cair semua, kok ada saldo yang masuk lagi. Nah, untuk bukti pencairannya pun sudah pernah kita bahas dalam video yang ini. Nah, di sini banyak sekali KPM yang bersaksi kalau uang bantuan sosialnya itu sudah cair semuanya, tetapi ada saldo yang masuk lagi. Nah, bahkan untuk bantuan BPNT ya, khusus untuk BPNT murni, ini cairnya di bulan November ini sampai dengan 3 kali. Nah, tentu saja hal ini mengejutkan para keluarga penerima manfaat. Dan setelah kita cross check, ternyata di sini keluarga penerima manfaat BPNT murni mendapatkan bantuan tambahan untuk komponen PKH. Dan hal ini terbukti ya, kemarin kita sudah melakukan pengecekan pada 6NG juga dalam video yang sebelumnya. Ternyata kemarin yang KPM itu hanya menerima bantuan BPNT, sekarang terdaftar sebagai penerima bantuan PKH juga. Jadi tidak heran jika untuk pencairannya ini mengagetkan. Harusnya bantuannya sudah diterima semua, tetapi kok masih ada bantuan yang masuk lagi. Dan di sini setelah kita cross check, ternyata ada 4 syarat nih bagi teman-teman yang akan mendapatkan bantuan tambahan untuk KPM BPNT murni. Nah, jadi teman-teman itu jika sudah sesuai dengan 4 syarat di sini, maka bisa dipastikan akan mendapatkan bantuan tambahan PKH yang cair pada bulan November ini hingga nanti bulan Desember. Nah, kira-kira 4 syarat tersebut apa sajakah? Oke, langsung saja. Untuk syarat yang pertama, tentu saja KPM tersebut terdaftar di DTKS sebagai penerima bantuan BPNT yang masih aktif. Nah, jadi jika teman-teman itu sudah terdaftar sebagai penerima BPNT, nah jadi ini adalah syarat yang paling penting pertama ya teman-teman. Selanjutnya, yang kedua, adanya quota penambahan peserta PKH dalam suatu daerah. Nah, jadi dalam suatu daerah itu sudah ditentukan untuk PKH yang akan menerima bantuan
ada berapa ribu orang, ada berapa puluh ribu orang, itu sudah ditentukan teman-teman. Nah, apabila ada KPM nih yang dicoret kepesertaannya dari daftar penerima bantuan PKH, mungkin saja sudah tidak sesuai syarat ataupun sudah ekonominya maju, nah ini kan dicoret. Lalu, nama-nama yang dicoret ini jatahnya akan diberikan ke keluarga yang lebih membutuhkan. Nah, jadi contohnya, dalam suatu daerah itu yang menerima PKH ada 10.000 orang. Contohnya ya. Nah, selanjutnya yang 2.000 orang dinyatakan sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan PKH. Nah, maka yang 2.000 ini akan dialihkan untuk bantuan PKH-nya ke KPM yang sudah sesuai dengan syarat. Nah, syarat untuk menerima bantuan ini ada istilahnya ya, dalam kesejahteraan sosial itu ada desil 1 sampai dengan desil 4. Nah, untuk desil pertama ini adalah desil yang dianggap perekonomiannya paling rendah skala nasional, teman-teman. Nah, selanjutnya nanti ada desil 2, desil 3, dan desil 4. Nah, di mana nantinya untuk keluarga yang termasuk desil 1 inilah yang sudah mendapatkan BPNT murni akan otomatis datanya masuk ke dalam daftar penerima bantuan PKH. Nah, jadi untuk peringkat perekonomian paling rendah itu dalam desil 1, yang dimana KPM di desil 1 ini akan secara otomatis by system akan mendapatkan uang bantuan tambahan yang masuk ke dalam rekening KKS-nya. Nah, jadi sampai sini bisa dipahami ya teman-teman, pada dasarnya ini diverifikasi dan divalidasi oleh sistem secara langsung dari Kementerian Sosial. Nah, selanjutnya untuk syarat yang ketiga ini juga penting teman-teman. Wajib memiliki salah satu komponen PKH dalam keluarga. Nah, jadi untuk komponen PKH ada macam-macam. Contohnya komponen pendidikan, ini wajib memiliki anak yang bersekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA. Nah, selanjutnya ada juga kategori kesehatan seperti ibu hamil, lalu memiliki anak usia dini ya teman-teman, usia 0 sampai dengan 6 tahun. Dan ini maksimal 2 orang anak. Nah, selanjutnya juga untuk komponen kesejahteraan sosial seperti disabilitas dan juga lansia di atas 70 tahun ke atas. Selanjutnya untuk yang keempat. Nah, dari semua syarat 1, 2, 3 inilah penentunya teman-teman, yaitu sudah di-SK-kan sebagai penerima bantuan PKH aktif. Nah, jadi di sini dari semua syarat tersebut yang paling penting nomor 4, karena nomor 4 ini akan muncul SP2D ataupun SK penerima bantuan yang nanti akan muncul by name, by address, lalu juga nominal bantuan yang diterima oleh keluarga penerima manfaat BPNT murni ataupun PKH ya teman-teman. Dan biasanya SK ini pun bisa dilihat kok oleh para pendamping sosial, itu biasanya ada yang menginformasikan dari pusat atau dari dinas sosial, atau bahkan bisa dicek juga dalam 6NG, Sistem Informasi Kementerian Sosial Next Generation. Di situ sudah ada data lengkap sekali untuk calon keluarga yang akan mendapatkan bantuan tambahan seperti PKH ya teman-teman. Dan juga bantuan-bantuan lainnya, ada juga BPNT, lalu juga bantuan BLT lainnya biasanya juga akan muncul pada 6NG untuk daftar-daftar yang layak maupun tidak layaknya. Nah, jadi 4 syarat itu wajib dipenuhi. Nah, oke, lanjut di sini kita akan mengupdate informasi di proses pencairan BLT El Nino. Kemarin ada yang bertanya kepada kita, apakah benar bantuan BLT El Nino ini bisa didaftarkan secara online? Nah, di sini kita sudah bisa memastikan untuk BLT El Nino ini tidak ada pendaftaran secara online yang spesifik untuk BLT El Nino. Karena BLT El Nino ini diberikan secara otomatis pada keluarga penerima manfaat seperti BPNT, teman-teman. Artinya otomatis. Nah, jadi jika teman-teman ingin mendapatkan bantuan BLT El Nino, wajib mendaftarnya itu di bantuan BPNT. Nah, untuk cara mendaftarkan diri mendapatkan bantuan sosial yang ada di DTKS, teman-teman bisa cek video kita yang ini dia. Nanti linknya kita juga masukkan dalam kolom deskripsi. Nah, apabila teman-teman menemui link-link di media sosial seperti WA seperti ini, nah, ini bisa dipastikan penipuan teman-teman, karena tidak ada link khusus untuk mendaftarkan bantuan El Nino. Apalagi ini linknya melalui pesan WhatsApp teman-teman. Karena di sini bahaya ya, link ini
jangan teman-teman klik, karena jika teman-teman itu klik bisa dipastikan membahayakan data pribadi teman-teman. Jadi pesan kita, jangan pernah teman-teman melakukan klik pada pesan broadcast WA seperti berikut ini teman-teman untuk mendaftarkan BLT El Nino. Nah oke sobat, sekian informasi dari saya. Apabila nanti ada informasi update pasti akan kita share lagi informasinya di channel ini. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, saya Heru Agustian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.